Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani rahimakumullah jami'an. Kemarin saya katakan pembahasan tentang an-nahyu al-a'id ila syarat gitu ya, ila syarat la yakhtassu bihi fil muamalah. Anak kemarin kasih contoh apa? Ghish ya, betul nggak? Ghish, naam, atau tadlis gitu ya. Naam, dan itu insya Allah yang betul kayak gitu ya. Itu dia syaratnya la yakhtass bihi, ghish atau tadlis atau aib la yakhtass bihi. Adapun yang khas adalah al-ilm. Ilm juga ada khas ya. Nah, ya kemarin di murojaah lagi aja yang kata pembagian ana yang ana buat. Kemudian ana berusaha mencari, kemarin ana belum contohkan an-nahyu al-aid ila amrin kharij fil muamalah ya, yang kemarin ana katakan. Adapun yang an-nahyu al-aid ila amrin kharij fil muamalah ana akan carikan. Nah, ana bilang gitu kemarin. Kalau di sini al-ghish ya, di sini ghish. Yang kemarin kita katakan ini apa? Ila syart. Tapi la yakhtassu bihi. Kemarin kita contohnya ghish atau tadlis? Tadlis ya. Sebentar. Wallahu alam apakah tadlis sama ghish itu sama atau beda? Wallahu alam, nanti insyaallah dicari lagi. Ana belum nemu an-nahyu al-aid ila amrin kharijin fil muamalah. Sana cari-cari belum ada tadi qadarullah. Baik. Hukum asalnya kembali ke yang kita bahas aja kemarin yang udah kita bagi di papan tulis. Sekarang kita bahas apa? Mawani wa taklif ya. Baik. Kemarin kita terakhir membahas tentang makna yang keluar dari tahrim kembali kepada makna-makna yang lain. Nah, di antaranya apa? Al-karahah, an-nahyu lil karahah, kemudian al-irsyad. Kemudian berikutnya kemarin kita berikan contoh siapa sih yang dia masuk khitabu syara' al-amr wa nahy. Siapa kemarin? Al-mukallaf. Al-mukallaf siapa? Al-balighul aqil. Naam. Artinya apa? Kesimpulan di sini, orang yang balighul aqil dia akan terkena khitabu syara' al-amru wa nahyu, atau kita katakan al-ahkam at-taklifiyah. Adapun al-ahkam al-wad'iyah, nah, maka tidak disyaratkan al-baligh wal aqil, tapi seluruhnya dapat daripada ahkam wad'iyah, karena dia berkaitan dengan sebab. Ya, kapan terjadi sebab maka terjadi hukum. Tidak dilihat kepada orangnya, baik dia gila ataupun dia kecil. Yang penting apa? Ada pada diri dia sebab, maka wajib bagi dia untuk melakukan al-ahkam al-wad'iyah. Seperti apa kemarin? Bulughul mal. Kemudian an-nisab wa halal haul, walaupun dia anak kecil, uangnya banyak gitu kan, dapat warisan, dapat segala macam, dapat uang dari ininya, maka wajib bagi dia untuk ita'uz zakah. Nah, atau orang gila. Kemudian kemarin kita bahas juga apakah orang kafir masuk dalam al-ahkam at-taklifi? Naam. Ya, masuk daripada al-ahkam at-taklifiyah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang mawani at-taklif. Sebelum kita lanjut, ada yang lupa kita murajaah.
Terus bagaimana dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang dia menyeru kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu di banyak ayat. Itu maksudnya apa? Li tasyrif, ya. Al-khitab li tasyrif, la li takhsis. Naam. Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala mawani'ut taklif. Penghalang-penghalang at-taklif. Ya, mendapatkan al-amr wa nahyu. Penghalang-penghalang at-taklif. Li taklif mawani'u. Taklif itu di dalam syariat memiliki pencegah-pencegah yang dengannya ketika ada pada diri seorang maka dia tidak ditaklifkan lagi, tidak dibebankan lagi untuk mengerjakan al-amru wa nahyu atau al-ahkam at-taklifiyah. Minha di antara mawani'ut taklif, penghalang seorang, pencegah seorang dari al-ahkam taklifiyah, al-jahlu wa nisyan wal ikrah. Ada 3. Di qauli Nabi SAW, dasarnya adalah firman hadis Nabi SAW, innallaha tajawaza an ummati al-khata'a. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan dari umatku. Ya, dari umat Nabi SAW al-khata'. Apa khata' maksudnya? Kesalahan yang tidak sengaja atau yang tidak tahu. Wa nisyan, lupa. Wa mastukrihu alaihi, dan perkara yang dia dipaksa untuk mengerjakannya. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Walahu syawahidu minal kitab wa sunnah tadul ala sihhatihi. Dan hadis ini juga memiliki syawahid, penguat yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang penguat tersebut menunjukkan atas sahihnya pembagian ini. Di antaranya apa? Di antara dalilnya kita bawakan Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah kamu mengazab kami, menghukum kami in nasina, kalau kami ya lupa, au akhtana, atau salah, ya tidak sengaja, atau tidak tahu bahwasanya ini adalah perkara yang haram. Nanti kita akan jelaskan makna al-jahl. Kemudian Allah Azza wa Jalla firman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya dia apa? Tetap tenang dalam keadaan keimanan. Dia dipaksa. Kalau dipaksa enggak apa-apa. Ya. Wa qaulu sallallahu, udah cukup lah itu aja ya. Insyaallah udah mencangkup. Kemudian berikutnya kita akan jelaskan satu persatu daripada mawani'ut taklif agar bisa lebih dipahami lagi. Dikatakan di sini fal jahlu adamul ilmi. Jahal itu maksudnya apa? Adamul ilmi. Dia tidak memiliki ilmu. Dan jahal ini, kawan, dia memiliki 2 bentuk. Memiliki 2 gambaran. Gambaran yang pertama, ini sebagaimana yang disebutkan oleh musannif nanti di sini. Kita baca dulu berarti ya. Famata fa'alal mukallafu muharraman jahilan li tahrimihi fala syai' alaih. Maka kapan seorang melakukan perbuatan yang haram dan dia tidak tahu bahwasanya itu adalah perkara haram. Contoh apa misalkan? Itu al-amr al-ilm bidarurah itu. Enggak ada udzur bil jahal. Wah, enggak. Itu al-ilm bidarurah. Banyak
ini kan misalnya di dalam lemari itu ada barang, bukan barangnya tapi dia membantu. Sama itu, jelas itu. Nah, perkara bid'ah. Boleh aja perkara bid'ah gitu ya. Ya mungkin gitu ya, makanya menang betaring gitu kan. Orang ada yang tahu sebagian gitu kan. Nggak tahu bahwasanya itu diharamkan gitu kan. Mau makan kepiting gitu kan. Nggak tahu orang gitu kan. Dipikir kepiting itu yang diperbolehkan gitu kan. Padahal diharamkan kepiting. Ya. Iya, nggak boleh. Kepiting yang mana? Kepiting yang hidup di dua tempat. Bukan yang kepiting apa? Alaska ya. Yang di tengah-tengah laut itu baru boleh. Ambil sendiri tuh. Nah, kapan orang ya mengetahui itu, maka melakukan hal tersebut tidak dosa bagi dia. Di sini saya menyontohkan kaman takallama fi shalah jahilan li tahrimil kalam. Sebagaimana ada orang yang bicara dalam salat tapi dia enggak tahu salat diharamkan berbicara dalam salat. Mungkin zaman sekarang udah enggak ada. Ya ini al-ilmu bid-darurah juga. Dulu di zaman Nabi, ya ketika baru turunnya syariat-syariat, ada aja yang dia itu menjawab bersin. Ada sahabat satu bersin, alhamdulillah. Yang satu jawab lagi sholat, yarhamukallah. Dijawab lagi, yahdikumullah. Itu tidak boleh. Kemudian diberikanlah pemahaman. Paham? Ini pertama. Ini mengerjakan perbuatan haram dan dia jahil. Faman taraka wajiban, kemudian berikutnya kasus berikutnya apa? Dia meninggalkan perkara yang wajib. Jahilan biwujubi. Dia tidak tahu tentang wajibnya perkara tersebut. La yalzamhu qada'uhu. Maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadanya. Idza kana qad fata waqtuhu. Ya jika apa? Waktunya itu telah hilang. Waktunya telah terlewat. Seperti contohnya apa? Wajib sholat. Ada kan? Tumanina lihat di sini. Tumanina. Mungkin ada takbir gitu kan tiba-tiba langsung sujud. 6. Baik. Bidalil dengan dalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'muril musi fi salatihi. Dengan dalil bahwasanya Nabi SAW tidak merintahkan orang yang sholatnya itu jelek, rusak, ya, orang yang sholatnya salah gitulah kurang lebih ya. Wa kana la yatma'innu fiha, yaitu dia adalah ketika sholat tidak pernah tu'maninah di dalamnya. Lam ya'muruhu bi qada'i ma fata minas shalawat. Tapi Nabi SAW tidak merintahkan ya sholat beliau yang telah berlalu waktunya. Wa inna ma amarahu bi fi'li salatil hadira 'ala al-wajhil masyru', ya, akan tetapi apa? Nabi hanya memerintahkan dia untuk mengerjakan salat yang pada saat itu aja di atas ya bentuk yang telah disyariatkan oleh Islam. Mafhum ya? Tahu hadisnya kan antum? Ya, rajul idza khala rajul fa shalla. Ada orang masuk sahabat salat, fa sallama alaihi wasallam, salam ke Nabi. Kata Nabi, irji fa sholli fa innal lam tusalli. Ulang lagi salat. Kamu belum salat. Ulang lagi salat sampai 3 kali. Ya. Allahul musta'an. Langsung dia berkata, fa wallazi nafsi biyadik la uhsinu ghaira hadza. Demi zat yang tangan jiwamu berada di tangannya, saya tidak bisa lagi salat kecuali kayak gini. Berarti sebelumnya enggak kayak gitu semua salatnya kan? Tapi Nabi SAW tidak memerintahkan yang seluruhnya, tapi hanya yang di waktu itu aja. Baik.
Hah? Fata. Fata itu luput. Kemudian sebelum kita lanjut, kita katakan tadi jahil itu memiliki dua bentuk. Memiliki dua gambaran. Yang pertama ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yang kedua as-suratu tsaniyah al-jahlu bisabab tafrid fi ta'lim. Jahil dengan sebab dia apa? At-tafrid. Sebenarnya tafrid tasahul, bermudah-mudahan, ya, dia itu jafi, bermudah-mudahan, dan dia tidak mau belajar, ya, bermudah-mudahan, udahlah saya mah Islam yang biasa-biasa aja. Islam yang biasa-biasa aja gimana? Biasa-biasanya itu telah ukurnya ke siapa? Ada nggak gitu? Antum terlalu Islam. Kita tuh Islam yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa versi siapa dulu nih? Ya, kita Islamnya biasa-biasa aja loh padahal. Islam yang sesuai Nabi. Islam sesuai Nabi yang biasa-biasa aja gitu kan. Kalau Islam yang kayak ente, itu Islam yang nggak biasa. Ya. Islam yang aneh. Masa Islam nggak sholat? Kafir ya. Kaman amkanahu ata'allum walam yaf'al, sebagaimana ada orang yang dia bisa untuk belajar tapi dia tidak belajar. Maka orang yang demikian fahadha yu'akhadhu ala fi'lil muharram wa tarkil wajib, maka yang demikian dia akan diazab, dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan melakukan perbuatan yang haram dan meninggalkan perkara yang wajib. Paham? Kemudian orang enggak belajar, dia meninggalkan, dia melakukan perkara yang haram, maka perbuatan dia itu haram dan dia akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Mau dia berbuat haram atau meninggalkan wajib, maka dia akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla karena dia tidak dalam keadaan belajar, tafrid. Paham? Tapi kalau dia jahil dalam keadaan dia belajar, sebagaimana disebutkan dalam ini, yang kata bentuk pertama Syekh Utsaimin, dia jahil, tidak tahu yang haram yang mana, karena memang perkara ini luas ilmu agama. Tapi dalam keadaan dia belajar terus, belajar ilmu sepekan berapa kali, itu insya Allah tidak masalah, ya. Artinya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Paham? Wa yalzamuhu qada'ul wajib alladzi fata waqtuhu wa ada'u makana waqtuhu baqiyan, dan wajib bagi dia untuk mengqada perkara yang wajib yang dia itu apa? Walaupun waktunya telah luput dari dia. Kemudian dia menunaikan perkara ibadah yang masih ada waktunya. Contoh misalkan ya, sebagian ulama berpendapat misalkan puasa, dia tidak belajar ilmu, dia malas, dia bandel segala macam, sehingga dia Ramadan tidak puasa atas dasar apa? Malas, tinggalkan kewajiban. Paham ya? Tafrid. Maka perkara demikian wajib bagi dia untuk mengqadanya ketika dia sudah tobat misalkan atau yang semisalnya. Tapi ini ada khilaf di tengah-tengah para ulama. Nah, kemudian kalau dia sudah masuk lagi bulan Ramadan, maka dia lakukan ibadah puasa tersebut. Demikian pula sholat. Apa nih? Demikian pula perkara sholat. Udah lama dah sholat karena malas gitu kan, maka wajib bagi dia untuk mengqadha. Betul banyak gitu kan. Iya. Tapi ini apa? Sebagian pendapat ulama. Memang ini jumhur ulama yang berpendapat kayak gitu kan. Cuma masalahnya kan di situ ada perselisihan juga. Ada yang mengatakan tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Cukup bagi dia taubat nasuha gitu kan. Nah, cukup bagi dia taubat nasuha. Dan juga ada lagi yang lebih yang menguatkan. Sekarang hukum meninggalkan salat itu apa? Ya. Hukum meninggalkan salat itu apa? Kafir. Iya. Menurut para ulama demikian. Ya, dibawakan Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin, Syekh Abdullah Al-Qusair
Syekh Al-Luhai dan yang semisalnya. Kafir. Nah, sekarang kafir. Nah, sudah ya. Selesai perkaranya, udah dia masuk ketika dia taubat baru. Ya enggak usah ini lagi. Nah, wajib bagi dia untuk mengqadha salatnya karena dia dalam keadaan apa? Pada saat itu dalam keadaan kafir. Iya. Ya sesuai pendapat sebagian ulama, terserah antum memilih yang mana. Naam, antum hurriyah, ya merdeka. Terus sebagian orang mengatakan, terus kalau kafir, ini ditanya ke Syekh Fauzan, kalau kafir nanti bagaimana dia ketika dia tobat, dia Islam lagi gitu kan? Apakah amalan yang sebelumnya kembali atau mulai dari nol lagi? Pernah nggak tuh bahas itu? Pernah nggak dibahas itu? Hah? Belum? Di Nawaqidul Islam? Belum ada? Itu juga ulama khilaf. Ada yang mengatakan apa? Kalau orang murtad kemudian dia kembali lagi ke Islam, ada yang mengatakan amalan yang sebelumnya kembali lagi sama dia. Ada yang mengatakan sudah dari awal lagi. Ini nanti dibahas di kitab Tauhid itu ya. Kita lagi bahas ini sekarang. Mafhum ya? Ini ada dua keadaan orang-orang yang jahil ini. Ada yang memang dia tidak punya ilmu karena dia tidak luput dari dia sebagian maklumat, tapi dia dalam keadaan belajar. Ada yang dia tafrid. Nah, kemudian nisyan. Apa nisyan? Dhuhulul qalbi an syai'in ma'lum, ya. Ghafala. Dhuhul maksudnya ghafal, ghaba anhu. Hilangnya hati, ya, lalainya gitu kan, melayang mungkin gitu ya. Hati kita lagi tidak fokus. An syai'in ma'lum, atas suatu perkara yang sudah dimaklumi. Faman fa'ala muharraman nasiyan fala syai' alaih kama akala fi syiyami nasiyan. Maka kapan seorang melakukan perbuatan yang haram, kemudian dia itu apa? Lupa atas perbuatan itu. Sebagaimana orang yang puasa makan di bulan Ramadan, puasa Ramadan dalam keadaan lupa. Apa hukumnya? Fala syai' alaihi, ay la itsma lahu wala qada wala kafarah. Tidak ada dosa bagi dia, tidak wajib qada, tidak ada kafarah bagi dia. Paham ya? Ini seperti apa? Orang yang melakukan perbuatan haram dia jahil. Karena sebagian maklumat belum sampai kepada dia. Bisa dipahami? Nah, seperti antum umpamanya nanti puasa Ramadan, atau puasa apa aja, makan itu kan, lupa, maka itu tidak usah dihiraukan, lanjutkan lagi. Fa innama at'amallahu wa saqah. Kata Nabi SAW, man akala nasiyan, barang siapa yang gimana? Dia makan, dia lupa. Gimana hadis berikutnya? Falyutim masyamahu gitu. Maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Fa innam at'amahu Allah wa saqa. Sesungguhnya yang memberi makan dan memberi minum adalah Allah Azza wa Jalla. Paham? Nah. Ada sebagian anak, teman anak santri dulu puasa sunnah, ya puasa lah itu ya. Lagi hari perpulangan, puasa pada puasa. Puasa apa lupa? Pada saat itu dia sebagian pada makan nggak puasa, dia ikut makan, udah sepiring, udah minum, baru lupa, baru ingat dia, oh iya saya nggak puasa ya. Baru sepiring, karena baru dapat lah orang makan sepiring, minum segelas gede, baru ingat. Dari rezeki sekali gitu kan. Yang satunya lagi baru makan doang, belum minum. Ingat gitu kan. Yang satu lagi baru setengah, belum minum. Waduh. Kesian banget yang dua itu kan. Yang satunya
enak sekali. Ya. Tapi ada orang kayak gitu ya. Nasi Padang satu, es teh manis satu, puasa saya. Kayak dulu kemarin gitu juga pas bulan puasa Ramadan. Istri anak kan udah puasa karena lagi hamil kan. Pas jemput istri anak, kita beli ini dulu ya, beli pempek, lapar nih. Kan puasa, oh iya, diingetin lagi. Udah lupa gitu, betulan lupa itu asli. Coba beli makan dulu. Makan sebentar, minum baru. Nah, makanya kok Ana lapar banget menurut Ana ya, gitu. Makanya Ana minta, kita beliin pempek dulu ya, bentar. Dia ingat Ana puasa. Loh, Ustaz. Apa hukumnya ketika kita lihat orang yang nggak sengaja buka, kita ingatkan apa hukumnya? Wajib ya. Wajib bagi kita ngelihat umpamanya Ruli kan bulan puasa. Lupa dia lagi masak mie gitu kan. Ruli, masak mie antum puasa. Oh iya. Wajib kita ingatkan gitu kan. Nggak boleh kita, biarlah nanti aja dulu. Nggak boleh, dosa. Baik, lanjut. Baca. Baca Ki. Udah pernah baca Ki? Enggak, belum. ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه على نسيانه ولكن عليه فعله إذا ذكره قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. Baik. Kita udah bahas tadi yang atas. Kalau dia melakukan perkara haram, dia lupa, maka tidak ada dosa, tidak ada qada, tidak ada apa-apa bagi dia. Kemudian sekarang kasus berikutnya, kalau ada orang yang meninggalkan perkara wajib, dia lupa dia, sholat zuhur lupa misalkan. Fala syai' alaihi, maka tidak dosa bagi dia. Hala nisyanihi, ketika di keadaan lupanya dia. Ada kali mungkin orang gitu kan, sholat zuhur lupa gitu kan, tiba-tiba udah pengen asar, banget nih. Tiba-tiba asar masuk sholat asar, kayaknya belum sholat zuhur, itu tidak dosa. Tapi Allah Maha tahu ya hati orang gitu ya, jangan dilupa-lupain dulu. Jangan antum belum sholat, anda lupa Sat. Padahal dilupa-lupain. Ya, jadi tidak dosa. Silakan sholat langsung aja. Anda perlu ke Mekah. Ada wali namanya wali apa gitu ya. Dia lagi di Jawa gitu kan, lagi ngobrol di pinggir pantai gitu kan sama muridnya. Saking asik ngobrolnya dia lupa sholat asar, pengen maghrib dikit lagi. Dia langsung nyari daun kelotok. Tahu daun kelotok kayak gini, buat terbang ke Mekah. Nyampe Mekah baru pengen sholat asar, kan beda 4 jam kan, baru dia nunggu sholat asar di Mekah gitu. Keren kan? Ke Mekah nggak pakai visa, nggak ada paspor, nggak lewat bandara itu, langsung di atas Ka'bah. Tolol. Percaya kayak gini ya, kebangetan tolol kalau percaya kayak gini ya, asli ya Allah. Semoga diberi hidayah mereka ya. Ini bukan kasar ya, maksudnya ini ungkapan yang hiper gitu ya, maksudnya untuk mereka. Bukannya kita berkata kasar, bukan. Maksudnya kita menggambarkan, mensifati perbuatan mereka kayak gitu ya. Ahmak. Ya. Di mana daun bisa terbang? Udah perlu orang bikin pesawat kayak gitu kan.
Menunjukkan dia juga Pak jahil perkara syariat. Udah tahu kalau lupa enggak apa-apa nih, udah belajar usul fikih dia. Belajarnya cuma apa? Terbang jalan di atas air. Nah, walakin alaihi fi'lu, akan tetapi alaihi, apa makna alaihi di sini? Wajib bagi dia fi'luhu, mengerjakannya idza dzakarahu, ketika dia telah ingat. Udah ingat dia wajib kerjakan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa salat, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. Ya. Naam. Lanjut. Lanjut, baca. Waliqahu ilzamu syakhsi bima la yurid la yurid. Wa man ukriha ala syai'in muharramin fala syai'a alayhi. Wa man ukriha ala kufri wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Yang mana itu? Yang mana itu? Oh ya, betul. Lanjut. Taib. Mawani' yang ketiga, penghalang yang ketiga dari seorang terkena khitab taklifiyah, ilzamu al-ikrah. Ikrah itu apa? Ikrah ilzamu syakhsi bima la yuridu, atau ijbaru syakhsin ala fi'lin atau ala fi'li aw tarki ma la yuridu fi'lahu aw tarkahu. Memaksa seorang untuk mengerjakan suatu perkara atau meninggalkan suatu perkara yang sebenarnya dia tidak inginkan. Itu namanya ikrah. Seperti faman ukriha ala syai'in muharram, ya barang siapa yang dia dipaksa untuk mengerjakan suatu yang haram, fala syai' alaihi, maka tidak apa-apa bagi dia, tidak dosa. Sebagaimana tadi ya diayatkan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali kalau dia umpamanya dipaksa tapi hatinya masih apa? Masih tenang dengan keimanan, artinya masih beriman, dia dipaksa aja zahirnya. Naam. Maka itu tidak dosa bagi dia. Kaman ukriha alal kufri wa qalbuhu mutmainnun bil iman, seperti orang yang dia dipaksa untuk kufur dan hatinya apa? Mutmainnun, tenang dengan keimanan yang ada, maka dia tidak kafir. Misalkan dipaksa ya, betulan dipaksa, ayo antum sekarang sembelih laler, tapi mengatasnamakan untuk ini jin fulan gitu kan. Apa hukumnya sembelih laler? Sembelih lalat. Ya, syirik akbar. Tidak boleh. Tapi kalau dia dipaksa, jelas kelihatan ya dia dipaksa. Bukan ikhtiar dia, bukan keinginan dia. Hatinya tetap dalam keadaan iman. Maka dia apa? Tidak jadi kafir. Nanti kita akan jelaskan ya, Apa kita sekalian jelaskan ini? Apa namanya? Tawafur syurut sama intifa'ul mawani' tentang al-udhr bil jahl. Ana kemarin bertanya tentang perkara ini sama salah satu ustaz. Ya, dulu ada juga. Apa sekarang kita masih bisa menggunakan al-udhr bil jahl ketika orang melakukan perkara syirik? Jawabannya tidak. Ya. Kitab itu yang kemarin kasih yang kecil, itu prakteknya ada yang lebih bagus. Sebagaimana antum mungkin ada jelasan sama Nugroho. Naam. Lebih jelas lagi ada penjelasan ini, masya Allah bagus. Nanti insya Allah kita jelaskan setelah ini ya. Ya. Pakai papan tulis nanti. Ya di sini Syekh bukan
irja ya, Syekh bukan irja tapi apa? Nanti akan sebutkan syarat ketika seorang apa? Dihitung bahwasannya dia adalah orang yang mukroh, yang dipaksa. Paham ya? Berbeda antara orang yang sekedar dipaksa sama betul-betul dipaksa banget. Berbeda, antara hukumnya beda. Antara ada syaratnya. Perkara ikrah ini ada syaratnya. Ya, enggak mutlak. Nanti kita akan jelaskan. Faman ukriha ala tarki wajibin fala syai'a alaihi halal ikrah. Barang siapa yang dipaksa untuk meninggalkan perkara wajib, maka tidak apa-apa bagi dia. Ketika dia dipaksa. Wa alaihi qada'uhu idza zala, tapi wajib bagi dia untuk mengqada'nya kalau udah hilang paksaan tersebut. Dia udah ada dipaksa. Kaman ukriha ala tarki shalah hatta kharaja waqtuha, seperti orang yang dipaksa untuk meninggalkan salat sampai waktunya keluar. Umpamanya apa? Lu sini. Ya. Sini motornya. Kita ikut. Bang, saya mau keluar dulu nih, mau azan salat. Enggak boleh. Ini mau sholat dulu, udah nggak apa-apa, motornya buat abang, itu kan ada begal gitu kan, udah motornya buat abang nggak apa-apa, pokoknya sini dulu. Kalau mau si maksa, saya potong nih palanya. Oh itu paksa namanya itu ya. Tuh, kamu lihat ini, lihat nih, ini ada senjata ini, tembak nih mati, yo. Udah bagi, oh ya udah sini aja dulu, sini dulu. Ya, udah dosa bagi dia untuk meninggalkan perkara yang wajib pada saat itu. Karena takut kan? Takut nggak tuh? Takut dipotong leher antum. Mending kalau leher dipotong, tangan dipotong, itu kan repot, sakit. Ya nggak? Kalau leher dipotong langsung mati. Tapi fa'innahu, akan tetapi wajib bagi dia yalzamuhu qada'uhu ya, wajib bagi dia untuk mengqada'nya idza zalal ikrah, ketika apa? Hilang ancamannya, hilang paksaannya. Wala yakunul ikrahu mani'an min taklif illa bi thalathati syurutin. Tidak ada di kitab antum ya. Kitab ini mahal insyaallah. Sebagaimana bilang ini kita mahal. Tidaklah paksaan itu, pemaksaan itu ya, maksudnya pemaksaan gitu, mani'an min taklif, bisa mencegah seorang dari ahkam taklifiyah illa bisalasati syurutin, kecuali dengan terpenuhinya 3 syarat. Pertama, an yakuna min qadirin ala tanfidhi ma haddada bih. Dia termasuk orang yang sanggup untuk melaksanakan perkara yang dipaksanya, yang diancam. Ya, diancam atas suatu perkara. Ketika diancam, dia sanggup. Dia masuk syarat yang pertama. Kedua, an ya'lamal mukraha au mukrahu au yaghlibu ala dhannihi nuzulul wa'id bihi. Seorang yang dipaksa itu mengetahui atau dia memiliki prasangka kuat bahwasanya ancamannya ini kalau nggak dilakukan bakalan terjadi. Seperti tadi contohnya. Saya kayaknya betulan dipotong ini nanti kalau ini kan. Nah, gak apa-apa. Antum tinggal lakukan perkara itu. Gak apa-apa. Kalau umpamanya perkaranya ini makanya enggak, cuma bohong-bohong doang. Enggak, itu bukan mukrah itu. Paham? Seperti contohnya apa? Contohnya antum dipaksa untuk berzina. Sama perempuan cantik dipaksa gitu kan? Wah, ana mukrah. Enggak akan diri kalau mukrah ya. Tapi antum apa? Sebelum disentuh udah diri, itu bukan mukrah. Apa? Murid, pengen. Begini. Ini pokoknya nih harus ini sama saya. Ya. Kalau enggak, nanti saya gini. Enggak pakai digituin juga. Dulu mah
Gaskan. Ya. Jadi itu perkara yang apa namanya? Kayaknya setiap laki-laki tidak mungkin ya untuk apa namanya? Apalagi ngancam perempuan. Ya baru mungkin kalau kita nggak mau gitu kan. Rata-rata kan. Antum Nabi Yusuf. Walaqad hammat bi wa hamma biha. Sungguhnya Imratul Aziz itu udah berhasrat ingin melakukan demikian. Dan Yusuf berhasrat ingin menjawabnya. Walaula ar-ra'a burhana rabbi, kalau seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka terjadi yang terjadi. Tapi demikianlah kadzalika linasrifa anhu su'al wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah Allah Azza wa Jalla memalingkan dari hambanya keburukan dan kejian. Sesungguhnya Yusuf merupakan dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang ikhlas. Ya, ikhlas. Makanya Nabi Yusuf lari. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi. Dia Yusuf lari, Imratul Aziz ngejar gitu kan. Ditariklah bajunya. Min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Tiba-tiba apa? Di balik pintu ada suami daripada Imratul Aziz. Langsung dia flying victim. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adzabun alim, sampai akhir. Ini baru kasus kayak gini betul gitu kan. Kalau antum kayaknya nggak tahu kita ya. Bukan antum, kita gitu ya. Ya. Allah alam. Ya, ada perempuan yang sangat cantik gitu kan. Kita berdua di kamar, nggak dipaksa kayaknya udah itu. Nggak pakai dipaksa, antum yang maksa kayaknya. Jadi gitu ya, maksudnya kita sadar diri ya, kita sadar diri. Kita terlemah. Wanita adalah fitnah yang paling besar untuk kita. Makanya gitu. Makanya ajib orang yang betul-betul dia diloloskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga perempuan ketika lihat lelaki yang ganteng, itu fitnah besar bagi dia loh. Ya. Antum lihat ini Imratul Aziz terkena fitnah. Kemudian apa? Setelah orang-orang desa tahu Imratul Aziz kena fitnah, wa qala niswatun fil Madinah. Ya. Mereka pada ngomongin gibahin apa Imratul Aziz. Wa qala niswatun fil Madinah Imratul Aziz itu rawil fataha an nafsi. Lihat itu katanya Imratul Aziz apa? Maksa laki-laki untuk apa? Supaya gitu sama dia. Apa katanya? Qad syaghafaha hubba, sungguh dia telah dimakan cinta yang buta. Oh. Kemudian dengarlah Imratul Aziz, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Kemudian dipanggil nih perempuan, sini. Kalau enggak percaya sini. Kemudian dipanggil, disiapkan tempat-tempat buat dia duduk, disiapkan satu-satu orang memegang pisau untuk memotong apa? Makanan. Falamma ra'ainahu apa namanya? Wa qalat ikhruj 'alaihin. Kata perempuan ini, kata Imratul Aziz, coba keluar ke dia cepetan. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasyalillah. Ketika keluar Nabi Yusuf, akbarnahu, dia langsung kaget. Segini gantengnya ya, pantesan aja gitu kan. Makanya dia sampai apa? Wa qata'na aydiyahunna, motong tangannya, ternyata yang tangan ini dipotong. Bukan? Maka dan enggak kerasa tangannya kepotong karena saking lihat Nabi Yusuf ganteng. Wa qulna hasyalillah, ini sungguh Masya Allah. Langsung mereka mengatakan, ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukan orang biasa, tapi ini adalah malaikat. Masya Allah. Artinya apa ya kawan? Syahidnya, lelaki itu juga fitnah buat perempuan. Bagi antum jangan suka majang-majang foto gitu kan. Jangan suka apa namanya share ingin dapat apa mungkin anu buat pribadi gitu kan, tapi kalau nge-share gitu kan sampai ke khalayak ramai, khawatir gitu kan, wih ganteng banget Agong gitu. Pakai imamah lagi gitu.
Nanti Banat dia terpesona Banat ngelihat, oh Abdullah ini, Abdullah ini ganteng sekali nih, rambutnya ini udah kayak ini apa namanya, udah kayak drakor gitu kan, plastik Korea. Oh, kita kemana-mana ya, lanjut. Janganlah di-share di Instagram gitu. Ntar akhwat pada naksir. Justru itu saat biar ada yang DM gitu. Kata Ruli, justru itu saat ana ingin menampakkan gitu kan identitas ana. Biar fulana yakin kan ya, ketika lihat ya. Baik, lanjut ya. Jadi dia syarat kedua harus betul-betul tahu atau prasangka kuat bahwasanya ini ancaman akan terjadi pada diri dia. Kalau enggak boleh. Ketiga, ya syarat yang ketiga, an yatadarrar bihi katsiran idza nazal bihi. Ya. Ancaman darurat yang akan dia dapatkan itu sangat banyak, sangat besar. Idza nazala bihi, ketika apa? Dia datang kepada dia ancaman tersebut. Ketika betul-betul terrealisasikan, maka perkara yang demikian menjadi syarat. Ya. Kalau umpamanya besar, maka udah kita lakukan aja. Seperti apa contohnya? Kal qatal, dibunuh. Wadar bil syadid, dipukul dengan pukulan yang keras, digebugin. Wal habsi tawil, atau dipenjara. Maka dia jadi mukrah kalau kayak gitu. Baru dia masuk daripada na'am barakallahu fikum mani' min mawani' at-taklif. Pertama apa tadi? Sanggup dia lakukan. Kemudian ancamannya sangat besar, sangat berat, ya. Mengerikan, mudaratnya bunuh atau semisalnya. Kemudian dia tahu ancamannya bukan hanya sekedar ancaman, tapi apa? Bakal direalisasikan sama orang yang mengancam. Itu tiga syarat. An yakuna min qadirin ala tanfidhi ma haddada bih. Sanggup kita melakukannya? Hah? Ya udah, itu aja kita. Perkara-perkara yang kita mampu untuk lakukan. Ya. Apa? Di mana? Yang pertama, an yakuna min qadir ala tanfidhi ma haddada bih. Naam. Sebentar ya. Taib. Lanjut ke kitab. Utilkal mawani'u innama hiya fi haqqillah. Dan mawani' ini, pencegah-pencegah ini apa? Dia itu berlaku pada hak-hak Allah Azza wa Jalla saja. Kenapa? Li'annahu mabniyun 'alal 'afwi war rahmah. Karena haknya Allah Azza wa Jalla itu dibangun di atas ya yang pemaaf dan penyayang. Allah maaf. Kalau lupa ya udah enggak apa-apa. Amma fi huquqi al-makhluqin. Adapun pada hak-haknya makhluk, fala tamna'u min dhamani ma yajibu dhamanuhu. Maka apa? Tidak akan menghalangi dari kita wajibnya dhaman. Wajibnya mengganti apa yang wajib kita ganti. Idza lam yadda sahibul haqqi bi suqutihi. Kalau orang yang memiliki hak tersebut tidak ridho dengan dirusaknya perkara yang dia punya. Wallahu a'lam. Paham ya? Contoh misalkan antum udah sengaja ngancurin kacamata orang. Udah sengaja nih. Ya. Udah tahu, ya kan? Di situ ada kacamata didudukin. Maka karena ini kacamata orang, maka wajib bagi antum untuk
ganti rugi, dhaman. Paham? Nah. Kalau hak orang pokoknya ini ya. Lupa umpamanya gitu kan. Jangan sampai Anda lupa bayar utang gitu kan. Udah lupa terus. Enggak ya. Enggak gugur kewajibannya, tetap wajib bagi dia bayar utang. Contohnya misalkan apa? Pentol, tukang pentol gitu kan ketabrak motor sama antum. Terbalik gitu kan. Bang, nggak sengaja bang. Kalau nggak sengaja ini terhalang dari mawani taklif bang gitu kan. Mawani taklif terhalang bang gitu. Kita nggak wajib. Jangan gitu antum ya. Itu hak orang. Maka wajib antum mengganti. Ada pertanyaan? Nggak ada? Syarat yang mana? Ikrah ada 3. An yakuna min qadirin ala tanfidhi ma haddada bih. Antum belum selesai semua? Ini ntar anak kasih. Dia orang yang sanggup untuk merealisasikannya. Ya kan namanya dipaksa kan. Kadang orang memaksa perkara nggak sanggup ya mungkin udah, kalau nggak sanggup ya bukan wewenang dia. Ada nggak orang dipaksa nggak sanggup? Nggak sanggup melawan. Nah di sini tanfid itu merealisasikan gitu kan apa yang diancam kepada dia. Coba contohnya gimana? Ya udah dia lakukan aja dia. Karena memang ini perkara yang syarat pertama memang disebutkan di kitab, wallah alam maknanya mungkin kayak gitu ya. Hah? Iya. Kalau diancam kita dia nggak wajib melawan. Jadi kan gini, dia dipaksa nih, ya. Kapan dia dikatakan masuk orang yang mukroh? Pertama dia sanggup nggak melakukannya? Sanggup, gitu kan? Kalau sanggup melakukannya, kemudian juga sanggup dia untuk melawannya, gitu kan? Kemudian poin kedua, poin ketiga nggak ada, ya maka dia bukan mukroh, gitu kan? Kemudian pokoknya intinya dia sanggup. Kalau umpamanya dia sanggup untuk melakukannya, udah intinya kalau dia sanggup melakukan ya kayaknya nggak ada gitu ya. Dan itu nggak akan dibebani insyaallah kalau nggak sanggup. Insyaallah Allah maaf gitu kan. Artinya ini termasuk perbuatan yang dia tuh ya sesuai kesanggupan makhluk aja. Kalau umpamanya dia nggak sanggup melakukannya, kayak gimana contohnya dulu? Ya kalau nggak sanggup berarti apa? Langsung poin kedua, poin ketiga gitu. Nah, Baik, ada pertanyaan lagi? Ini selesai ya, kita selesai pembahasan apa ini tadi kemarin? Nahyu. Kita anggap nahu udah selesai, insyaallah kita akan masuk ke am. Habis am dikit aja ya, khos. Agak sedikit panjang nih ya, khos nih. Hah? Al-Waraqat insyaallah. Ada nggak tuh? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin.